Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartika, ingin sedikit berbagi ilmu di tengah pandemi COVID-19 ini. Di sini saya akan memberi trik untuk analisis data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yuk tonton video berikut dan jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Analisis data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini ada uji validitas. Menurut Ghazali, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, apabila penelitian kalian menggunakan kuesioner, wajib menggunakan uji validitas. Sekarang ada dasar pengambilan uji validitas. Dasarnya ada dua. Yang pertama membandingkan R tabel dan R hitung. Yang kedua dengan menggunakan angka signifikansi. Untuk yang pertama, uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan R hitung dan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut dikatakan valid. Tapi, jika R hitung kurang dari R tabel, maka variabel tersebut tidak valid. Kemudian, untuk pengujian validitas menggunakan Pearson correlation, dengan cara menghitung korelasi nilai yang diperoleh dari pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansi berada di bawah 0,05. Ini untuk cara yang kedua, jadi tinggal dilihat angka signifikansinya saja. Kemudian ada uji reliabilitas dan dasar pengambilannya. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator peubah atau konstruk. Sedangkan untuk uji reliabilitas dikatakan reliable jika Cronbach alpha lebih dari 0,60. Tetapi jika Cronbach alpha kurang dari 0,60 dikatakan tidak reliable. Terima kasih. Yuk tonton video berikut untuk cara uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, sebelum kita olah data menggunakan SPSS, untuk data respondennya terlebih dahulu kita rekap menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini ada variabel 1, ada sikap, ini X1 ya. Lalu kita total dulu. Kita total untuk variabel sikap. Variabel sikap di sini ada 7 butir pertanyaan, kita total dulu. Ini totalnya ya. Kemudian ada variabel yang kedua, ini ada X2, kewajiban moral. Kewajiban moral ada 4 butir pertanyaan. Lalu kita total dulu. Ini ada totalnya, ada total kewajiban moral. Kemudian ada variabel Y. Variabel Y di sini ada niat ketidakpatuhan. Niat ketidakpatuhan di sini kita total dulu. Di sini ada 4 butir pertanyaan. Nah, di sini kebetulan untuk penelitian saya itu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak ya. Jadi di sini ada untuk variabel X1-nya sikap, variabel X2-nya kewajiban moral, dan Y-nya itu niat ketidakpatuhan. Setelah kita rekap di Excel, baru kita masukkan ke aplikasi
IBM SPSS statistik. Ya, kita masukkan ke SPSS. Kita masukkan datanya. Kita copy dulu datanya. Kebetulan di sini data saya ada 78 responden. Kita copy dulu dari Excel ya. Lalu kita masukkan ke SPSS. Kita memasukkannya data view ya. Ingat untuk memasukkan data view. Lalu untuk kita menulis nama respondennya apa, itu X1 atau X2, itu variabel view. Nah, kita lihat lagi di Microsoft Excel. Untuk sikap itu ada 7 butir pertanyaan. Sekarang kita akan ketik dulu di nama sikap 1. Ada 7. Kita ketik dulu di nama. Sampai 7 ya. Lalu totalnya. Sikap total yang terakhir. Sekarang untuk variabel yang kedua ada kewajiban moral. Kewajiban moral di sini ada 4 butir pertanyaan. Copy dulu juga boleh dari Excel. Ingat ya, kalau di SPSS itu tidak bisa spasi. Jadi kita perlu underscore atau titik atau koma, atau yang penting tidak bisa spasi. Atau strip juga boleh. Kewajiban moral di sini ada 4 butir pertanyaan untuk X2. Setelah sudah 4, kita masukkan totalnya. Kita ketik untuk totalnya. Lalu sekarang untuk variabel Y ada niat ketidakpatuhan. Niat ketidakpatuhan di sini ada 4 butir pertanyaan. Ini saya menggunakan underscore karena memang di SPSS tidak bisa kalau spasi. Ini untuk niat ketidakpatuhan ada 4 butir pertanyaan. Sudah, kalau sudah di sini untuk tipenya memang untuk kita lihat datanya. Terkadang ada datanya yang bukan nomor, berhubung di sini nomor, jadi ini numerik ya. Tipenya sudah benar, numerik, weight 8, kemudian desimal. Nah, di sini untuk desimalnya karena berhubung di sini data responden atau data primer, jadi untuk desimalnya itu dienolkan, kecuali untuk data sekunder, jadi desimalnya tetap. Karena di sini data primer, jadi desimalnya dienolkan. Ini kita dienolkan dulu untuk desimalnya.
Setelah desimalnya sudah 0 semua, kita mulai untuk langkah pengujian. Nah, kalau tampilan dari data view seperti ini ya. Untuk ini sikap itu ada 7 butir pertanyaan, lalu ada sikap total di sini juga sudah masuk, kewajiban moral ada 4 butir pertanyaan, lalu totalnya, kemudian ada variabel Y. Variabel Y ada kepatuhan dan niat kepatuhan. Ini sampai 4 butir pertanyaan juga. Kalau untuk penempatan ini, apakah variabel Y dulu atau variabel X dulu? Kalau di data view atau variabel view sebenarnya bebas ya. Yang penting menganalisisnya. Boleh di sini variabel Y dulu juga boleh. Karena di sini saya variabel X dulu, bebas ya, terserah kalian. Sekarang kita akan menguji. Untuk uji validitas dulu, kita pilih analyze, lalu pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Nah, di sini ada tampilan bivariate correlation untuk uji validitas. Di sini kita masukkan sikap 1 sampai sikap total. Kita pindahkan ke variabel. Lalu kita checklist person. Person di sini sudah terchecklist ya. Correlation coefficient person sudah terchecklist. Kemudian test of significant to tilde juga sudah. Lalu flag significant correlation juga sudah terchecklist. Berarti kita tinggal oke saja. Kita langsung oke. Kemudian kita masuk lagi untuk variabel yang kedua, variabel X2-nya, kita masuk lagi di analyze, correlate, bivariate. Ini masih uji validitas ya. Kita kembalikan lagi yang variabel yang pertama. Untuk variabel sikap kita kembalikan lagi. Lalu kita mulai yang variabel yang kedua. Di sini ada moral, kewajiban moral, ada 4 butir pertanyaan beserta total jadi 5. Kalau untuk uji validitas, totalnya juga ikut dimasukkan. Kewajiban moral. Nah, di sini tadi sudah terchecklist semuanya ya, kita tinggal oke saja. Nah, di sini untuk hasil outputnya. Lalu kita mulai lagi untuk pengujian validitas variabel yang selanjutnya, variabel Y. Kita pilih analyze, correlate, lalu bivariate. Nah, tadi kita menguji untuk variabel yang kedua, variabel X2. Sekarang kita akan menguji uji validitas variabel yang ketiga atau Y, atau variabel dependennya ada niat ketidakpatuhan. Ya, ini tadi sudah terchecklist semuanya ya. Kita langsung oke saja. Nah, di sini ada tampilan untuk uji validitas. Sekarang cara membacanya, ini yang paling penting. Kita sudah bisa menganalisis, tapi terkadang kita tidak bisa membacanya. Membaca apa arti itu, output apa itu artinya apa. Nah, di sini untuk uji validitas itu dasar pengambilannya ada 2, membandingkan. Jadi menurut Ghazali, kalau uji validitas dikatakan valid itu membandingkan antara R hitung dan R tabel. Kalau kita membandingkan R hitung dengan R tabel, kita harus mencari R tabelnya dulu. Kita harus punya R tabelnya dulu dan kita cari R tabelnya dulu. Nah, di sini saya akan mencari uji validitas yang paling mudah dengan angka signifikansi. Kalau di sini
R hitung. Nah, ini person correlation namanya R hitung. Ini R hitung dari sikap 1 ya, 0,636. Tetapi kita harus mencari R tabel. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang paling mudah dengan menggunakan angka signifikansi. Di sini cara melihatnya di signifikansi to tilde. Melihatnya di signifikansi to tilde. Untuk sikap 1 boleh dilihat ke bawah di sini. Boleh dilihat ke samping. Ini juga sama saja. Sama saja ya, boleh ke samping, boleh ke bawah. Hasil sikap 1 signifikansi to tilde. Hasilnya 0,000 yang artinya signifikan. Jadi kalau uji validitas itu, kalau signifikansinya kurang dari 0,05 dikatakan valid. Jadi untuk butir pertanyaan 1 atau untuk sikap 1, untuk pertanyaan sikap 1 itu valid. Sekarang kita lihat sikap 2, signifikansinya berapa? Oh, sama, 0,000 juga itu artinya valid. Kemudian ada sikap 3. Sikap 3 di sini juga hasilnya sama. 0,000 juga valid. Sikap 4 valid. Sikap 5 valid. Sikap 6 valid dan sikap 7 juga valid. Ya, jadi artinya ini sudah valid ya untuk variabel sikap atau variabel X1-nya itu sudah valid semua untuk butir pertanyaannya. Sekarang kita pindah untuk variabel X2. Di sini ada kewajiban moral. Kewajiban moral di sini untuk melihat valid atau tidaknya kita lihat di signifikansi. Kita lihat hasil signifikansi kewajiban moral berapa? Oh, 0,000. Masih kurang dari 0,05 ya, seperti yang tadi. Jadi di sini valid. Untuk kewajiban moral yang kedua juga valid. Kewajiban moral yang ketiga juga valid. Kewajiban moral yang keempat juga valid. Yang artinya kewajiban moral dari butir pertanyaan 1 sampai 4 itu valid semua. Sekarang kita lihat yang niat kepatuhan. Niat kepatuhan kita baca untuk outputnya. Niat kepatuhan ada 4 butir pertanyaan. Kita lihat di signifikansinya. Signifikansinya 0,000. Oh, berarti artinya niat kepatuhan 1 itu valid. Niat kepatuhan 2 itu valid. Niat kepatuhan 3 itu valid. Niat kepatuhan 4 juga valid. Yang artinya variabel Y atau niat kepatuhan itu semua butir pertanyaannya valid. Sekarang kita mulai untuk uji reliabilitas. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi untuk uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas kita masuk lagi seperti uji validitas ya. Kita masuk analyze, pilih scale, lalu reliability analyze. Untuk uji reliabilitas kita hanya memindahkan atau memasukkan butir pertanyaannya saja tanpa total. Jadi di sini untuk variabelnya sampai sikap 7. Jadi di sini sikap 1 sampai 7. Kita pindahkan ke ya, sekarang untuk sikap. Untuk uji reliabilitas kita hanya memasukkan butir pertanyaannya saja. Jadi untuk X1 dari sikap 1 sampai sikap 7.
kita pindahkan ke item, lalu kita pilih statistik, kita checklist item, checklist scale if item delete, dan di inter item kita pilih correlation atau checklist correlation, lalu continue. Kalau sudah, oke. Nah, di sini ada hasil untuk uji reliabilitas. Di sini ada Cronbach alpha. Lalu kita mulai lagi untuk uji reliabilitas X2 atau variabel yang kedua. Kita mulai lagi analyze, scale, dan reliability analyze. Sekarang kita pindahkan untuk sikap. Sekarang untuk variabel yang kedua ada kewajiban moral. Kewajiban moral sampai 4 butir pertanyaan kita pindahkan ke item. Sedangkan untuk statistik tadi sudah di checklist, jadi kita langsung oke saja. Nah, ini ada hasil output yang kedua. Untuk variabel yang kedua, untuk kewajiban moral, kita sekarang mulai lagi. Untuk variabel yang ketiga atau variabel Y, analyze, scale, lalu reliability analyze. Kita pindahkan dulu untuk kewajiban moral. Sekarang kita pindahkan untuk variabel yang ketiga atau Y. Ada niat ketidakpatuhan, kita pindahkan ke item. Untuk statistik tadi sudah terchecklist ya. Lalu kita oke. Nah, sekarang cara membacanya. Ini cara membacanya yang kebanyakan belum pada paham untuk cara membacanya. Sekarang kita cara membacanya. Di sini ada, kalau ini tadi uji validitas ya. Sekarang cara membaca uji reliabilitas. Di sini kelihatan ada reliability. Nah, cara membacanya di sini kita melihat Cronbach alpha. Kita cari Cronbach alpha untuk sikap. Cronbach alpha untuk sikap di sini hasilnya 0,654. Yang artinya itu reliable. Jadi jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60 itu artinya reliable. Jadi untuk variabel sikap itu hasilnya reliable. Kemudian ada hasil kewajiban moral yang kedua. Ada kewajiban moral untuk variabel yang kedua. Hasil Cronbach alpha-nya itu 0,702 yang artinya lebih dari 0,60. Artinya variabel yang kedua atau kewajiban moral yang kedua itu reliable. Lalu ada hasil niat kepatuhan untuk variabel Y, hasilnya tinggi sekali, hasilnya 0,945 yang artinya lebih dari 0,60. Hasilnya itu reliable, yang artinya hasil niat ketidakpatuhan juga reliable. Sekian untuk video dari saya. Untuk selanjutnya jangan lupa subscribe dan like untuk video saya ini, dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.